Halo guys, jumpa lagi di Kertapati Channel. Ini kita sambung ke bagian kedua ya dari sektor farmasi. Ini yang pertama ada Kalbe Farma, minggu lalu ditutup naik 0,3% di level 17.55. Nah, ini masih dalam periode ini ya, downtrend channel dan juga ini descending triangle ya guys ya. Nah, cuman kecenderungan ini masih ini yang menyamping ya bentuk pergerakannya ini ya guys ya, mengikuti pola menuju ini ya ujung dari descending triangle gitu. Jadi kecenderungan sih dalam beberapa pekan ke depan sih cenderung 1 sampai 2 pekan ke depan cenderung untuk ini ya, untuk dia ininya menyamping ya, apa namanya, pergerakan sahamnya menyamping ya. Ini ya mengikuti pola ini ya guys ya, ini apa namanya, pola apa, descending triangle sama pertemuan antara descending triangle sama downtrend channel. Jadi area ini nih yang saya tunjuk ini ya gitu. Jadi kalaupun masuk di level ini ya 17.30 itu masuk, nanti begitu ada rebound exit dulu. Kalaupun misalnya ditahan bisa aja ya sampai ini resistnya jadiin resist ya, resistnya ini di level 18.55 gitu. Cuman saya pikir sih nggak usah sampai 18.55 ya, bisa di exit tuh ya 1800 itu exit juga nggak masalah ya, karena cenderung untuk nanti masih apa ya, masih menyamping ya ini ya apa namanya pergerakan. Jadi level aman sih untuk beli nih di 17.30 ya untuk masuk ya guys ya. Gitu. Ini masih akan menyamping nih saya pikir nih pergerakan harga sahamnya nih di apa di area yang ini yang saya tunjuk ini cenderung untuk dia apa cenderung sideways ya. Sideways cuman ini sideways-nya ini ya dalam koridor ini ya guys ya, ini ya. Dalam koridor ini. Bukan benar-benar cuman ininya kecil gitu ya, fluktuasinya kecil, ini fluktuasi masih ada, cuman ini dalam koridor ini aja, cenderung menyamping pergerakannya, gitu. Karena resist ini juga cukup kuat ya, 1860 gitu, 1850, 1860 itu cukup kuat, gitu, untuk Kalbe Farma. Jadi saya pikir sih masih akan pergerakannya masih terbatas di range 17.30 sampai 18.50 ya, untuk Kalbe Farma dalam 1 sampai 2 pekan ke depan gitu. Range-nya di sekitaran situ ya untuk volatilitasnya ya, fluktuasinya gitu. Oke, selanjutnya ada KF. KF ini minggu lalu ditutup di 7.30 ya. Ini stokastis area-nya ini golden, MACD-nya nih hampir ya, cuman masih belum ya. Cuman ini agak melemah kekuatan dari penjualannya. Terus untuk weekly-nya kita lihat, weekly-nya nih ini ya dead cross ya, udah berimpitan ya dead cross ya guys ya. Ini MACD sorry, MACD-nya nih hampir dead cross, atau RSI nih hampir golden cross ya guys ya. Itu untuk Kimia Farma. Nah, ini saya pikir sih ada peluang untuk dia ini ya akan rebound ya guys ya, ini ya dari Kimia Farma ini. Jadi coba kita lihat ini. Kita lihat time frame yang agak pendek ya. Nah, ini dalam time frame yang lebih pendek ini sebenarnya ini descending ya guys ya. Ini udah di ujung sebenarnya ya. Udah di ujung dari pola descending triangle, udah di ujungnya. Kecenderungan sih saya pikir sih dalam 1 sampai 2 pekan ke depan akan coba di break up ya ini ya pola descending triangle ini ya guys ya. Jadi saya pikir ini yang cukup bagus sekarang, level sekarang ini 720, 730 itu sebenarnya level cukup bagus untuk masuk ya. Ini saya pikir akan coba di break up, nanti akan coba di break up pola dari descending triangle ini dalam 1 sampai 2 pekan ke depan. Jadi ini kesempatan yang bagus kalau mau masuk sekarang ini KF Kimia Farma. Ini akan sebenarnya sih pola sinyal untuk pembalikan arah udah kelihatan ya guys ya. Udah cukup kelihatan ya di sini dari indikator yang ada. Ini untuk
level resistnya ini di 820 ya. Ini kalau dia benar udah berhasil di breakup. Saya pikir sih akan di breakup ya dalam 1 sampai 2 pekan ke depan ya, breakup ke atas ya untuk membalikkan arah tren ya menjadi sinyal awal dari uptrend channel ya guys ya. Gitu. Kalau mau masuk sekarang udah oke ya guys ya, masuk untuk ke KF beli. Oke, selanjutnya ada Enough. Di mana Enough ini kemarin closing 450 ya, naik 3,2% untuk Enough. Nah, kita coba bikin ini ya. Polanya. Nah, kita bikin time frame agak pendek ya. Ini dalam periode ini ya masuk pola descending triangle lagi saya cuman ini saya bikin yang kecil-kecil ya ini ya, kita lihat kecil-kecil ini ya. Apa periode downtrend channel jangka pendek ini ya. Ini kita lihat. Untuk bagi bang trader apa day trader ya. Nah, ini akan dia berusaha masuk lagi ya ke area, kita lihat candlenya berusaha masuk lagi ke area dari ascending triangle ya, descending triangle ya. Nah, ini udah di ujungnya ya guys ya, kita lihat ya, udah apa di ujung dari pola descending triangle. Cuman ini masih di bawahnya, di bawah lalu di lower line dari descending triangle. Saya pikir sih untuk apa namanya untuk KINAF ini akan minggu depan akan coba masuk lagi ya ke area dari apa namanya descending triangle. Dari indikator yang ada sih kelihatan cukup kuat untuk dia melanjutkan kenaikannya ya guys ya. Saya pikir boleh masuk sekarang ya guys ya, ini di INAF di level ini sekarang ini ya, di 450 ini level cukup bagus untuk masuk ya guys ya. Karena saya pikir sih untuk INAF nih dalam 1 sampai 2 bulan ke depan yang akan di break up ya pola pola descending triangle ini gitu. Saya pikir akan di break up dari pola descending triangle untuk nanti membalikkan arah trennya guys ya gitu. Jadi ini momentum yang bagus guys untuk INAF maupun KF ini masuk ya di level sekarang ini ya 450 itu level cukup bagus, udah cukup bottom ya untuk INAF bisa melakukan pembelian itu. Untuk target selanjutnya ini saya pikir sih untuk level resistnya ini di ini ya, kita bikin resistnya kalau dia break sekitaran level ini saya pikir di 585 ya guys ya, itu untuk resist berikutnya gitu. Oke guys, enough nih cukup bagus masuk level harga sekarang udah cukup menarik ya sekarang untuk kalau mau melakukan pembelian ya. Saya pikir sih ini ya call buy ya sekarang ya untuk enough ya guys ya. Oke guys, saya pikir itu untuk farmasi. Terima kasih atas support dan perhatiannya. Selamat sore dan sampai jumpa.